Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan, di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Suryani, JGP Angkatan 11 dari SDN 03 Plesungan Gondangrejo, Karanganyar. Di pagi itu, di sebuah sekolah dasar negeri, ada seorang wartawan dari sebuah majalah pendidikan yang datang untuk mencari informasi tentang refleksi modul 1.1 yang sudah dilaksanakan dalam program calon guru penggerak. Dia ditemui oleh Bu Surya. Pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah baik. Maaf, saya dengan Ibu siapa nih? Saya Ibu Surya. Boleh saya mulai bertanya Bu? Silahkan Pak, dengan senang hati. Ibu merasakan perbedaan tidak sebelum dan sesudah mengikuti PGB ini? Tentu saja saya merasakan perbedaannya Pak. Apa yang Ibu percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Ibu mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menjadi tahu bahwa pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, secara lahir maupun batin, sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap semua kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa pendidikan hanyalah proses menyampaikan materi dalam kurikulum tanpa harus tahu tentang kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Saya menganggap bahwa murid adalah objek pendidikan di mana dia hanya berhak untuk menerima pembelajaran sesuai dengan yang saya berikan. Pembelajaran saya akan dikatakan berhasil hanya saya lihat dari evaluasi murid. Apabila murid-murid memperoleh nilai yang melebihi KKM, maka saya menganggap bahwa saya telah berhasil. Saya tidak mempedulikan apakah murid-murid merasa nyaman dalam belajar. Saya juga tidak mempedulikan tentang pemahaman murid, apalagi tentang sikap dan tingkah laku murid di luar jam pembelajaran kelas. Ketika saya menyelesaikan materi yang menjadi beban, maka saya beranggapan bahwa sudah mendidik murid-murid dengan baik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Ibu setelah mempelajari modul ini? Oh, banyak sekali, Pak. Baiklah, saya akan menceritakan perubahan dalam diri saya setelah mempelajari modul ini. Setelah belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang sudah saya lakukan selama ini ternyata belum tepat. Perubahan pemikiran yang saya rasakan antara lain, saya sadar bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar untuk siswa, masih banyak sumber lain yang dapat digunakan. Setiap murid memiliki karakteristik yang unik sesuai dengan kodrat alam mereka, yang mana guru tidak bisa mengganti kodrat itu, guru hanya bisa merubahnya saja. Ketercapaian belajar setiap murid itu berbeda sesuai dengan potensi dan kekuatannya masing-masing. Semua pembelajaran yang saya berikan harus senantiasa diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti untuk membentuk adab dan budaya yang baik pada diri murid. Sedangkan perubahan perilaku yang saya rasakan adalah saya mulai mengarahkan murid untuk bisa belajar sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Kedua, saya mulai menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kreativitas masing-masing murid. Ketiga, saya menerapkan strategi dan model pembelajaran yang berbeda-beda agar murid tidak bosan. Saya mengurangi teacher center dan menggantinya dengan student center. Keempat, saya menerapkan pembelajaran yang kolaboratif yang ternyata itu lebih menyenangkan untuk murid-murid dan bisa mempercepat murid dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Wah, banyak juga perubahan dari Ibu ya.
Saya sungguh mengapresiasi perubahan-perubahan itu. Iya, Pak. Ternyata banyak ilmu yang saya belum tahu. Saya masih harus terus belajar dan belajar lagi nih. Hehehe. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang dapat segera Ibu terapkan lebih baik agar kelas Ibu mencerminkan pemikiran KHD? Setelah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya akan merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, serta kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan sekitar serta kearifan lokal sebagai sumber belajar. Saya juga akan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dan mengajak mereka belajar dalam keadaan yang menyenangkan. Tapi, hal pertama yang akan saya ubah adalah mindset atau pemikiran saya sendiri terhadap kodrat murid. Setelah merubah mindset, saya akan berusaha menjadi guru yang bisa menuntun murid, mendidik dengan memperhatikan kodrat anak, dan juga mengutamakan budi pekerti. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari modul ini? Berdasarkan 3 pertanyaan Bapak tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati, dengan cara menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Saya juga melakukan refleksi diri bahwa pendidikan akan berhasil lebih baik apabila dilakukan pada murid dalam keadaan yang merdeka untuk belajar dan dilakukan secara kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai tripusat pendidikan dengan tidak lupa memperhatikan kodrat anak. Wah, pemakaran Bu Surya sangat mengagumkan dan menginspirasi sekali. Terima kasih untuk wawancara kali ini Bu Surya. Semoga Bu Surya tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Saya permisi dulu Bu, selamat siang. Terima kasih kembali, Pak. Senang bisa berbagi praktik baik ini. Semoga bisa menginspirasi guru-guru yang lain agar tetap semangat belajar untuk ikut serta memajukan pendidikan guna mewujudkan generasi emas Indonesia. Selamat siang, Pak.